He's coming soon. Shalom Alaikum. Apa kabarnya? Haleluya, luar biasa. Yes, yes, yes. Anak Nuha, kita itu Sangat istimewa. ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan dengarkan Dafar Elohim di RF Sabat kita kali ini yang saya beri judul Afarim atau Abarim, Saudara. Nah, Afarim atau Abarim, Saudara, adalah sebuah pegunungan. Jadi sebenarnya Abarim itu nama sebuah pegunungan di sebelah timur Sungai Yordan, di sebelah timur dan di tenggara Laut Mati, yang membentang dari Gunung Nebo, ya, di utara, ya kira-kira sampai padang gurun Arabia di selatan. Nah, sekarang kira-kira terletak di Yordania. Nah, Saudara, di pegunungan Abarim inilah Mose terakhir sampai ke puncak Pisgah, dan akhirnya Mose meninggal di Gunung Nebo, Saudara. Di puncak Pisgah itulah Mose diperlihatkan tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan oleh Abah Yahweh kepada umat Israel untuk sampai di tanah perjanjian. Jadi saudara yang dikasih, di pegunungan Abarim inilah bagaimana orang-orang Israel berkemah di sana. Dan untuk apa, saudara? Untuk melihat bahwa Mose memperlihatkan di mana tanah perjanjian itu sudah ada di depan mata. Tinggal sedikit waktu lagi mereka akan memasuki tanah perjanjian, saudara. Yaitu melalui puncak Pisgah, di mana Mose diperlihatkan tempat yang akan dijanjikan itu, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, sehingga dari kata Abarim itu bisa mengandung arti menyeberang melalui Yordan. Artinya menyeberang melalui Sungai Yordan, menyeberang melalui Yordan. Arti kata menyeberang dari kata Abarim secara etimologi, saudara, itu bisa berarti menyeberang atau berangkat ke seberang, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kadang apa yang kita mimpikan atau kita tanam, bukan kita yang menikmati, saudara. Apa yang kita tanam atau yang kita mimpikan ke depan, belum tentu kita yang menikmati. Bisa saja itu generasi kita, atau namun generasi kita yang akan menuai atau menikmati hasilnya. Saya beri contoh, saudara. Kalau dulu, orang dulu, ya, kayak kakek moyang kita, saudara, nenek moyang kita, kakek moyang kita dulu, saudara, dia berkata begini, saya nanam durian atau nanam pohon mangga. Dulu nggak ada yang zamannya stek seperti sekarang ini, 2-3 tahun, 4 tahun keluar buahnya. Dulu nggak ada, saudara. Dulu kalau mau nanam harus melalui biji. Kalau mangga ya dari pelok, kalau durian dari pongge, saudara. Nangka dari beton, misalnya gitu. Nah, artinya mereka nanam. Sekarang saudara bayangkan kalau orang nanam buah, saudara, misalnya nanam durian dari ponggenya, kira-kira berbuahnya berapa tahun? Bisa 5, bisa 10 tahun, saudara. Bayangkan kalau yang nanam itu orangnya sudah usia 40-50 tahun, apakah dia akan menikmati hasil duriannya? Tidak, saudara. Kadang apa yang dia tanam, saudara, belum tentu dia memikirkannya. Entah bahwa saya akan menikmatinya, tetapi nanti anak dan cucu saya yang akan menikmati. Makanya untuk orang-orang generasi tahun 90-an itu menikmati hasil dari kakek-kakek kita yang hidup di tahun 60-an, saudara. Contohnya apa? Membuat rumah. Betul nggak? Yang anak-anak generasi sekarang tinggal menebangin aja pohonnya buat rumah, entah buat pintu, buat kusen. Yang nanam siapa? Apa kita yang nanam? Bukan, saudara. Tapi adalah kakek moyang kita, saudara. Apakah mereka menikmatinya? Tidak. Inilah pikiran. Ada apa yang kita mimpikan, apa yang kita tanam, bukan kita yang menikmatinya, saudara. Namun generasi kita yang menuai, yang menikmati hasilnya.
Begitu juga Mose. Mose adalah yang memiliki mimpi besar membawa bangsa Israel keluar dari Mitsraim. Bahwa kamu akan keluar, akan kubawa keluar dari Mitsraim, memasuki tanah perjanjian, tanah yang melimpah susu dan madunya. Ini mimpi Mose, saudara, membawa keluar dari bangsa Israel. Tetapi apakah Mose menikmati tanah perjanjian? Sekalipun dia tidak bisa memasuki karena kesalahan dia juga, saudara. Tetapi paling tidak dia yang memiliki mimpi besar itu, mimpi yang luar biasa untuk memasuki tanah perjanjian itu. Mose yang membawa bangsa Israel keluar dari Mitsraim, namun Mose sendiri tidak sampai masuk ke tanah perjanjian. Bahkan semua generasi yang keluar dari Mitsraim tidak ada yang bisa masuk tanah perjanjian kecuali Kaleb dan Yehosua, saudara. Yang lain adalah yang lahir di dalam sepanjang perjalanan yang bisa masuk ke tanah perjanjian itu. Namun Mose sendiri tidak sampai masuk tanah perjanjian. Hidup ini juga harus berani mengambil keputusan, saudara. Amin. Hidup ini harus berani mengambil tindakan. Bahwa saya punya mimpi yang besar, saya punya angan-angan yang besar, saudara. Sekalipun nanti bukan kita yang menikmatinya, saudara. Hari ini kita memberitakan kebenaran tentang siapa Bapa Yahweh. Untuk siapa? Generasi kita yang nanti generasi terus turun-temurun supaya tidak lupa dan tetap kenal siapa Bapa Elohim kita Sang Pencipta. Amin. Ini sekian lama, berapa ratus tahun anak-anak Tuhan tidak kenal siapa bapaknya sendiri. Bahkan menganggap bapaknya orang lain itu menjadi bapaknya sendiri, saudara. Tetapi hari ini kita menjadi generasi pemberita kebenaran untuk menyampaikan siapa Bapak kita, supaya generasi setelah kita nanti, saudara, kenal, oh ternyata Bapak saya itu Bapak Yahweh. Amin. Bapak yang turun ke dunia dalam wujud manusia, Yeshua Masiah yang menyelamatkan kita. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, hidup ini juga harus berani mengambil tindakan. Kebenaran untuk memperoleh hasil, ya, terlebih hasil menuju Samayim. Hasilnya itu sampai kepada surga, sampai kepada Samayim. Kita harus berani menyeberang untuk menyongsong masa depan di tanah perjanjian Abah Yahweh. Jadi kita pun harus berani. Yang tidak berani menyeberang akan kembali ke Mitsraim. Maka berapa banyak orang kalau diberitakan kebenaran tentang firman, oh ya Pak, ini benar, itu betul Pak, saya akuin. Bahkan saat saya sekolah diajarin siapa Tuhan kita. Termasuk salah satunya, saudara, sudah tertulis di dalam kitab suci. Lihat di kamus, Tuhan huruf besar semua adalah salinan dari Tuhannya Israel, namanya Yahweh. Berarti semua ada 7.000-an kali Tuhan huruf besar semua aslinya Yahweh. Benar Pak, ini saya setuju. Tapi begitu kembali lagi takut, saudara. Kembali lagi ke Mitsraim, saudara. Tidak mau menyeberang lagi untuk sampai tanah perjanjian. Kemudian meningkat lagi tentang pengajaran ini, pengajaran itu. Banyak sekali gambarannya, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita bersyukur. Hari ini kita dibukakan. Kehilangan kita berani mengambil satu sikap, sekalipun kita sendiri. Tetapi kalau kebenaran tetap kebenaran. Berani menyeberang untuk menyongsong masa depan ke tanah perjanjiannya Abah Yahweh, yaitu sampai kita ke Samayim. Yang pertama adalah menyeberang dari dosa ke pertobatan. Artinya menyeberang dari manusia lama menuju manusia baru. Berani gak kita menyeberang, saudara? Berani kita gak menerobos? Berani gak kita melawan arus? Menyeberang dari dosa ke pertobatan, artinya meninggalkan dosa, meninggalkan Mitsraim untuk masuk tanah perjanjian. Melalui mana, saudara? Masuk laut Suf kita melalui pembaptisan. Artinya dikuburkan, manusia lama kita ditinggalkan dan hidup untuk manusia yang baru. Apakah setelah hidup manusia yang baru itu terus merdeka? Tidak, saudara. Makanya jangan salah. Orang berpikir kalau saya nanti sudah dibaptis bebas, nggak ada masalah. Siapa bilang, saudara? Justru sehabis dibaptis itu tantangannya malah banyak, saudara. Karena orang yang bertobat itu godaannya jauh lebih besar. Perhatikan, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Begitu orang keluar dari laut Suf, bukan langsung sampai tanah perjanjian, tetapi yang dilihat adalah padang gurun, saudara. Berkali-kali muter-muter di padang gurun. Bisa nggak, saudara?
Makanya kalau orang, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, orang itu kalau dia sudah meninggalkan manusia yang lama bertobat, ujiannya semakin besar, godaannya, tantangannya semakin besar, saudara. Artinya diuji terus. Siap nggak? Makanya kalau orang sudah dibaptis, lah ini kok saya sudah dibaptis kok malah banyak tantangannya. Nah kalau orang yang tidak berani menyampaikan, akan bilang nanti sudah dibaptis kita bebas semua, udah merdeka, nggak ada masalah apa-apa. Justru habis dibaptis mesti tantangannya. Tetapi saat kita berani menghadapi tantangan itu, kita akan sampai ke tanah perjanjian. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, menyeberang dari dosa kepada pertobatan. Di dalam kitab Hosea pasal 12 ayat 6, demikian daftar Elohim. Wa atabe Eloheka tasuf keset umispat smor wa kauve el Eloheka tamit, yang artinya sebab itu sekarang bertobatlah kepada Elohimu, peliharalah kemurahan dan hukum, dan nantikanlah Elohimu selalu. Amin. Jadi saudara, kitab ini mengajarkan sebab itu sekarang bertobatlah kepada Elohimu, bertobat untuk kembali kepada Tuhan, bertobat untuk kembali kepada Bapa Yahweh, bertobat kembali kepada Yeshua HaMashiach. Peliharalah kemurahan, artinya kalau kita sudah bertobat dijaga apa yang sudah kita lakukan. Jangan sampai wis bertobat sama tidak bertobat sama saja. Ini orang akunya bertobat tapi sama saja, saudara. Sudah mengenal Bapa Yahweh tapi mulutnya masih kotor. Ya, buat apa, saudara? Artinya kalau kita sudah berani mengenal kebenaran, kita harus lebih berhati-hati dalam menjaga sikap. Memelihara kemurahan dan hukum, aturannya kita lakukan. Bukan mentang-mentang mengenal nama Yahweh terus semuanya bebas. Saya pikir sekarang orang Nasrani ini setelah, zaman sekarang ini zaman kasih karunia. Jadi begitu sudah ada Yeshua semuanya beres. Apa saja boleh, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukan berarti seperti itu. Tadi kita baru baca kitab Matai. Kalau kita membaca kitab Matai, seringkali ayat itu dipakai ayat pasal 15 tadi, saudara. Yang najis bukan yang keluar dari mulut, bukan yang masuk ke dalam mulut, tetapi yang keluar dari mulut. Betul nggak? Yang dipakai ayatnya kan gitu. Jadi mau makan apa saja stok sikat habis. Betul nggak, saudara? Ini seringkali dipakai. Padahal ayat itu tentang tradisi mencuci tangan, saudara. Saudara yang dikasih, kenapa? Karena banyak muridnya Yeshua begitu makan nggak cuci tangan. Yang disampaikan sama orang Farisi itu, kenapa muridmu itu makan nggak cuci tangan? Lah kalau mau cuci tangan nggak cuci tangan, urusan dia, bukan makanannya, saudara. Paham, saudara? Kalau kita baca ayatnya itu cuma orang yang dipikir makanannya, jadi makan apa saja sudah. Makanya orang itu kadang lebih taat sama dokter. Betul nggak? Begitu dokternya ngomong, Pak, besok jangan makan ini lagi ya, ini nggak baik. Oh ya dok, coba yang ngomong kitab suci. Wah nggak apa-apa, yang penting saya sudah berdoa. Betul nggak, saudara? Pikirnya kalau sudah berdoa selesai, tapi kita harus ikutin. Taati hukum mispat, ada kata mispat, saudara. Mispat artinya hukum, aturannya Tuhan ya dilakukan. Apa yang menjadi ketetapannya Tuhan dilakukan. Kemudian, dan nantikanlah Elohimu selalu. Jadi yang kita nantikan, kita rindukan bukan yang lain, tetapi Elohim kita. Matai 4 ayat 17. Dikatakan demikian. Minha ethai hekel Yeshua lahakris walomar kisku bitsufa kuharfa malkut samayim, yang artinya saudara, sejak saat itu Yeshua mulai berkhotbah dan berkata, bertobatlah karena kerajaan samayim atau kerajaan surga sudah mendekat. Kita ini dikejar waktu untuk mendekati kerajaan samayim. Amin. Kalau kita mendekati kerajaan samayim, setannya nggak diem, saudara. Karena waktunya setan juga sedikit, betul nggak? Waktu kita untuk masuk ke samayim sedikit, waktunya setan menggoda kita juga sedikit untuk menjatuhkan. Makanya pergunakan waktu itu dengan baik. Kalau kita sudah tersofa, berbalik, bertobat, ya bertobat sungguh-sungguh. Kata berbalik bertobat itu saya sudah meninggalkan dan tidak mau melakukannya lagi. Kalau kita ini melakukannya lagi, namanya berobat, bukan bertobat. Karena berobat itu nanti berobat lagi, kamu lagi sakit berobat lagi. Tapi kalau bertobat sekali, saudara, saya tidak mau melakukan lagi, cepat minta ampun. Yang kedua, selain menyeberang dari dosa ke pertobatan, yang kedua menyeberang dari dunia ke samayim,
menyeberang dari dunia ke surga, saudara. Nah, bagaimana caranya menyeberang dari dunia ini ke surga? Di dalam kitab Matius 6 ayat 33 dikatakan demikian. Aten baksu takila el matkul Elohim wa etsit kato wakal eleh yuwaspu lahem, yang artinya namun carilah terlebih dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya. Yang dicari bukan sampai kerajaan Elohim toh, tapi dan kebenarannya, saudara. Perhatikan baik-baik. Namun carilah terlebih dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya. Et malkut Elohim wa et sidqato, dan kebenarannya. Jadi kalau kita mencari kerajaan Elohim yang harusnya isinya kebenaran. Kalau bukan kebenaran nggak bisa. Kebenarannya itu seperti apa? Yesus mengajarkan, jikalau kebenaranmu tidak melebihi orang Farisi dan ahli kitab, kamu tidak bisa masuk kerajaan Samayim. Bisa nggak kita melebihi kebenaran, kita melebihi mereka? Bayangkan, muridnya Yesus nggak cuci tangan aja dikomplain kok, saudara. Tetapi yang dimaksud Yesus bukan itu, saudara. Bukan masuk sampai harus cuci tangan segala macam. Ya memang sewajarnya rumah makan ya cuci tangan biar bersih, saudara. Tapi kalau tidak pun ya bukan mengurangi itu. Tapi ketaatannya itu loh, bisa nggak kita lakukan melebihi mereka? Orang Farisi, orang Perusim hebat, saudara. Sehari 3 kali berdoa dan dia tidak pernah terlambat. Perpuluhannya dia tidak pernah terlambat, artinya dia rajin. Terus dia doanya dimanapun tidak pernah malu, rajin, segala macam ketaatannya dia lakukan. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ini jika kebenaranmu tidak melebihi, bisa nggak? Jangankan melebihi, sama berat, saudara. Tetapi sebagai standarnya Yesus itu. Satu hal, kenapa Yesus mengajarkan jangan kena raginya orang Farisi? Sebenarnya taatnya sudah, rajinnya sudah, beraninya oke, semuanya luar biasa. Hanya satu, jangan pernah mencari kesalahannya orang, saudara. Jangan kena raginya orang Farisi. Apa ragi kemunafikan? Munafik baiknya taatnya ya, tapi mencela orang terus, nyari kesalahannya Yesus. Kita tidak perlu mencari kesalahannya orang. Tugas kita hanya menyampaikan, orang terima ya haleluya, tidak pun bukan haknya kita, karena orang percaya itu bukan karena kita hebat, tetapi karena Ruh Kudus. Amin. Yang terakhir, saudara, sekali lagi ya, carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya. Jadi yang dicari itu kerajaan Elohim dan kebenarannya. Jangan kebetulannya, harus isinya kebenaran. Kebenaran seperti ayat yang tadi, untuk menyeberang sampai Samayim itu cari kerajaan Elohim dan kebenarannya. Dan semua ini akan ditambahkan yang lain. Kita nggak perlu cari, Tuhan pasti kasihkan buat kita. Yang terakhir di dalam Filipi pasal 3 ayat 20, demikian dabar Elohim. Aserlanu esrakutenu basyamayim hi misam kam yafomosia aser mekahem anulo ha adon Yeshua Hamasya. Yang artinya, saudara, sebab kewargaan kita berada di Samayim atau di surga. Dari sanalah juga kita menantikan juru selamat, yaitu Tuhan Yeshua Hamasya. Amin. Jadi kewargaan kita itu di Samayim. Untuk menyeberang kita dari dunia ke Samayim, kita harus tercatat juga di Samayim, saudara. Nah, bagaimana kita akan tercatat di Samayim? Kalau di Samayim secara aturan yang sudah Tuhan tentukan kita nggak pernah lakukan. Oleh sebab itu mari kerjakan, tentukan, lakukan apa yang menjadi aturan Bapak Yahweh. Kita berani menyeberang. Seperti orang Israel ada di Avarim, bagaimana dia akan menyeberang? Dia membuat perkemahan di Avarim, tapi bagaimana dia bisa menyeberang? Mulai menyeberang laut Suf, menyeberang sungai Yordan, dan sampai ke tanah perjanjian, melewati padang gurun. Bisa nggak kita menyeberang? Kita akan melewati, kita mungkin sudah melewati yang namanya laut Suf. Kita sudah melewati baptisan, kita melewati meninggalkan. Tetapi apakah selama ada di dunia kita tidak melewati padang gurun? Banyak tantangan yang kita akan hadapi. Tetapi bisa nggak kita tetap sampai untuk ke tanah perjanjian? Oleh sebab itu sudah dikasih oleh Bapak Yahweh 2 hal. Saat kita ada di Avarim, kita berkemah di Avarim atau di pegunungan Avarim, berani nggak kita menyeberang? Artinya orang menyeberang itu mengambil resiko, saudara. Kita mungkin dianggap orang aneh, dikucilkan dan segala macam.
Tapi nggak apa-apa. Yang jelas kita tidak perlu kita mencela orang lain, tetapi tugas dafar Elohim yang harusnya kita lakukan tetap kita kerjakan. Amin. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, sekali lagi, selama kita tinggal di pegunungan Abarim, saudara, beranilah menyeberang, yaitu tinggalkan manusia lama untuk kita bertobat. Sekali lagi, tinggalkan dosa dan masuklah untuk malam pertobatan. Yang kedua, mari kita masuk, saudara yang dikasih, menyeberanglah dari dunia ini untuk sampai kepada Samayim. Amin. Sukses besar buat kita. Abah Yahweh bersama Yeshua Mashiach.